Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan dari kelas Manajemen 21 Gabungan atau MBI. Di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai asas-asas pendidikan dan penerapannya. Definisi dari asas-asas pendidikan. Asas pendidikan adalah suatu kebenaran yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Di Indonesia terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas tersebut bersumber dari kecenderungan umum pendidikan di dunia maupun bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Asas-asas pendidikan. Yang pertama ada asas Tutwuri Handayani. Asas ini merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tutwuri Handayani ini mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, dan membiarkan anak-anak mencari jalan sendiri. Dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Yang kedua ada asas belajar sepanjang hayat. Setiap individu harus memperoleh hak dan kesempatan untuk mendapatkan pengajaran dan belajar kapanpun selama hidup atau sepanjang hayatnya. Yang ketiga ada asas asas kemandirian dalam belajar. Asas ini memberikan kesempatan anak didik untuk melakukan usaha sendiri dan ada kemungkinan mengalami perbuatan kesalahan tanpa ada tindakan hukuman dari pendidik. Yang selanjutnya ada contoh penerapan asas-asas pendidikan. Yang pertama ada asas Tutwuri Handayani. Contohnya, pendidik harus menjadi guru yang mengikuti dari belakang, tidak menarik-narik dari depan. Misalnya, guru tidak harus mengatur semua tugas anak didik, tetapi mengajak anak mencari jalannya sendiri. Contoh selanjutnya, guru harus memberi pengaruh pada anak didik, bukan hanya mengajak anak belajar, tapi juga mengajak anak memikirkan banyak hal lain. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Contohnya, setiap individu harus memperoleh hak dan kesempatan untuk mendapatkan pengajaran dan belajar kapanpun selama hidupnya. Misalnya, individu yang belum mendapatkan pendidikan pada usia muda masih bisa belajar dan mendapatkan pendidikan kapanpun selama hidupnya. Contoh yang kedua, pendidikan harus diterima oleh individu selama hidupnya, bukan hanya pada waktu tertentu seperti di sekolah. Misalnya individu sudah lulus dapat masih belajar dan mendapatkan pendidikan melalui berbagai macam media seperti buku, video, dan kursus online. Contoh penerapan asas-asas pendidikan yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar. Contoh yang pertama, anak didik harus diberikan kesempatan untuk melakukan usaha sendiri. Misalnya, guru tidak harus mengatur semua tugasan anak didik, tapi mengajak anak mencari jalan sendiri dan memutuskan sendiri bagaimana cara belajarnya. Contoh yang kedua, anak didik harus diberikan kesempatan untuk melakukan usaha sendiri dan ada kemungkinan mengalami perbuatan kesalahan tanpa ada tindakan hukuman dari pendidik. Misalnya, jika anak didik melakukan kesalahan dalam membuat tugasan, guru tidak harus mengemukakan hukuman, tapi mengajak anak belajar dari kesalahan tersebut. Selanjutnya ada permasalahan dalam penerapan asas-asas pendidikan. Yang pertama ada kesulitan dalam mengimplementasikan asas Tutwuri Handayani. Yang kedua, kesulitan dalam menerapkan asas belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, kesulitan dalam menerapkan asas kemandirian dalam belajar. Yang keempat, ada kesulitan dalam menerapkan asas-asas pendidikan di lingkungan rumah, tangga, sekolah, dan masyarakat. Yang kelima, ada kesulitan dalam menerapkan asas pendidikan seumur hidup. Yang keenam, ada kesulitan dalam menerapkan asas tanggung jawab antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Jadi, kesimpulannya, asas-asas pendidikan merupakan dasar yang sangat penting dalam merancang dan melaksanakan pendidikan. Asas-asas pendidikan di Indonesia termasuk Tutwuri Handayani, belajar sepanjang hayat, dan kemandirian dalam belajar. Pada dasarnya, asas-asas pendidikan harus dipahami dan
diterapkan oleh setiap tenaga kependidikan, baik sekolah maupun rumah, untuk membangun pendidikan yang baik dan membantu individu mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Namun, dalam penerapan asas-asas pendidikan, ada beberapa permasalahan yang dapat terjadi, seperti kesulitan dalam mengimplementasikan asas Turu Handayani, menerapkan asas belajar sepanjang hayat, dan menerapkan asas kemandirian dalam belajar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap pendidikan yang diberikan, serta perlu dilakukan peningkatan pendidikan bagi guru dan pendidik. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan pendidikan bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk memahami dan menerapkan asas-asas pendidikan yang relevan. Oke, mungkin itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.